Masalah penebangan pohon di lapangan padel di Kota Bandung terus berlanjut. Satpol PP menyegel videotron yang terpasang karena tidak berizin. Selain itu kini didalami dugaan keterlibatan ASN Pemkot Bandung dalam kasus ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyegel videotron yang terpasang di bangunan Padel 69 Jalan R.E. Marta Dinata. Penyegelan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang menyatakan videotron tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame. Penyegelan juga menjadi tindak lanjut atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan penebangan dilakukan karena pohon dianggap menghalangi pandangan ke arah videotron. Rasanya itu berdasarkan berita acara pengakuan, makanya kita lakukan. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena menghalangi view daripada videotron yang dimiliki. Jadi, artinya bari pohon yang ditebang ini karena menghalangi videotron ini, Pak? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya, udah jelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya serius menangani penebangan 10 pohon di lapangan Padel 69. Selain telah memberikan sanksi terkait pelanggaran Perda, kini juga diusut dugaan adanya keterlibatan ASN Pemkot Bandung. Tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN yang terlibat? Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, setelah terbukti melanggar Perda Kota Bandung, pengelola 69 disanksi kewajiban menanam 1.000 pohon pengganti serta membayar denda 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, penebangan pohon dilakukan subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Nah, kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih, Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindosiang pemirsa. Ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan Kepala Yayasan Sekolah Swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui situasi terkini pasca ditemukannya senjata api di sekolah swasta tersebut, kita terhubung dengan Anissa Rizkia di sana.
Ya Anissa, seperti apa situasi sekolah saat ini dan apakah sudah diketahui motif dari temuan Senpi tersebut? Ya, selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai situasi saat ini di depan Sekolah Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, di mana ini memang proses dari belajar mengajar masih berjalan normal. Namun setelah ditemukannya 995 senjata api yang mana ini tengah diamankan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Dan untuk penggeledahan tengah dilakukan sebanyak 2 kali, informasi yang kami dapatkan dari pihak sekolah, dan informasinya nantinya akan dilakukan penggeledahan yang ketiga di salah satu bunker ataupun tempat gudang yang sebelumnya belum dilakukan penggeledahan. Berarti nantinya akan ada sejumlah barang bukti juga yang akan didapat oleh pihak penyidik guna pendalaman kasus yang mana kini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ardi dan juga pemirsa, kalau kita lihat memang situasi di sekitaran sekolah ini memang dijaga ketat oleh pihak keamanan. Sedari tadi kami sampai, ini memang dari awak media dibatasi tidak bisa mengambil gambar di area dalam. Kami hanya diperkenankan di area luar ataupun di depan gerbang utama sekolah Islam. Yang mana kini dari pihak kuasa hukum yayasan menyatakan bahwa proses dari penyelidikan dari kepolisian ini diharapkan dapat mengusut tuntas karena memang kepemilikan 995 senjata api ini masih dipertanyakan. Selain itu juga ada temuan narkoba dan juga CD film dewasa yang ini kepemilikannya masih belum terkonfirmasi. Dan kami pun juga masih terus mengawal dan tentunya kita akan menunggu rilis resmi dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ardi yang ada di studio. Baik, Anissa Rizky, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba dan CD porno serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan parang. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi kok bisa ada di situ, pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, layar drama Indonesia RCTI kembali memperkenalkan sinetron terbaru berjudul Ternyata Ini Cinta. Sinetron ini mengangkat kisah persahabatan remaja, konflik keluarga, serta dunia balap yang dikemas dalam drama penuh emosi.
Melalui press conference yang digelar di MSC Theater Jakarta, layar drama Indonesia RCTI memperkenalkan jajaran pemain serial Ternyata Ini Cinta. Di antaranya Elsa Japasal, Ari Irham, hingga Bertrand Peto. Alur cerita Ternyata Ini Cinta berpusat pada Luna yang diperankan oleh Elsa Japasal, seorang siswi SMA yang terlihat cerdas dan sederhana, namun di balik kesehariannya, Luna menyimpan kemampuan sebagai pembalap motor dengan identitas misterius bernama T-Rex. Serial garapan MNC Pictures ini diyakini mampu menjadi tontonan menarik masyarakat Indonesia melalui kisah persahabatan remaja yang dikemas dalam drama penuh emosi. Sinetron terbaru kita, Ternyata Ini Cinta, dengan dukungan pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan luar biasa. Kita harapkan kombinasi konflik remaja dengan drama keluarganya ini bisa menjangkau seluruh penonton TV, dan kita harapkan juga ini bisa menjadi pembicaraan yang viral ya di media sosial. Jadi kalau misalnya Luna ini menurut aku perannya lumayan kompleks sih, karena dia kayak anaknya happy banget, tapi ternyata dia emosional banget juga. Terus kelihatannya kayak cuman anak SMA biasa, tapi ternyata juga diam-diam anak motor gitu. Sinetron Ternyata Ini Cinta dijadwalkan tayang perdana pada 10 Agustus 2026 pukul 17.40 di RCTI. Serial ini diharapkan menjadi pilihan hiburan baru bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Indira Utomo, Eri, Leman, iNews TV melaporkan. Krisis kemanusiaan di Gaza yang terus berlangsung memicu berbagai aksi solidaritas dari masyarakat internasional. Sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia turut mengirimkan bantuan dan relawan untuk mendukung warga sipil di Gaza. Salah satunya DT Peduli yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan bersama sejumlah organisasi dari berbagai negara. Bantuan akan disalurkan melalui jalur laut dan darat, meliputi kebutuhan medis, pangan, serta perlengkapan darurat sesuai kebutuhan di lapangan. Program bantuan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sipil di Gaza, sekaligus menjaga kepedulian publik terhadap krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Jadi insya Allah ke depan kita sudah menyusun roadmap untuk memakmurkan Al-Aqsa, memenangkan Palestina, dan membebaskan Gaza selama 20 tahun ke depan. Di mana kita rancang program-program yang berkelanjutan, yang tidak hanya sesaat tapi juga bisa memberikan pemberdayaan masyarakat, melibatkan para pengungsi di Gaza dan Palestina sekitarnya, sehingga mereka bisa terus bangkit, bisa mandiri, bahkan bisa menghasilkan generasi-generasi yang kedepannya akan berjuang meneruskan kemerdekaan Palestina dan memakmurkan Palestina. Kita selanjutnya pemirsa, mogok massal supir angkutan kota M44 jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan pada Kamis siang berdampak dengan terlantarnya penumpang. Mogok ini sebagai bentuk protes tumpang tindihnya trayek dengan angkutan Jaklingko. Mogok massal yang dimulai sejak Kamis pagi membuat pelayanan angkutan kota M44 lumpuh yang berdampak dengan terlantarnya penumpang yang mengandalkan trayek tersebut untuk beraktivitas. Di halte stasiun Tebet, Jakarta Selatan, antrean penumpang mengular dan membuat warga bingung karena angkot M44 yang biasa ditumpangi tak kunjung datang. Sebagian warga terpaksa mencari moda transportasi lain agar tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja maupun tujuan lainnya. Nih, Bu? 44. Iya. Biasanya naik angkot 44 ya, Bu ya? Iya. Susah nggak sih, Bu, nyari kendaraan lain sih, Bu, angkutan umum, Bu? Sebenarnya aku mau naik ini sih, Jaklingko ya. Antri, aku buru waktu aja. Oh gitu ya. Sementara itu, salah satu supir angkutan kota M44 mengaku mogok massal ini sebagai bentuk tuntutan agar trayek Jaklingko 48A dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal. Jalur Jaklingko 48 dengan M44. Kenapa Bang mogoknya sendiri nih, Bang? Mogoknya ya jalur 44 bersinggungan dengan 48. 48. Ya, 48A. 48A itu Jaklingko. Nah, apa sih tuntutan Abang sendiri ini melakukan mogok sendiri nih, Bang? Tuntutannya ya minta diubah trayeknya. Asli kan trayek 48 ke kiri aslinya. Ya. Kenapa bisa bersinggungan dengan 44? Cuman itu doang tuntutannya, minta dibuang ke kiri ke jalur aslinya. Setelah perwakilan supir diterima di balai kota, angkot M44 kembali beroperasi.
Namun, para supir akan kembali mogok jika belum ada keputusan yang jelas atas tuntutan mereka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian istri polisi yang dilaporkan tewas akibat akhiri hidup gunakan senjata api milik mantan suaminya kini memasuki babak baru. Merasa banyak kejanggalan, pihak keluarga resmi melaporkan dugaan pembunuhan ke Polda Sumatera Utara. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi penangkapan dari pelaku, kami amankan di Kampung Sinar Laut di daerah Panimbangan, Pandeglang.